Janji Indra Syafri di babak 16 besar ASEAN Games 2022, penyerang keturunan berdarah Bandung siap bela skuad Garuda. Vietnam terkena kutukan Piala AFF U23. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sebanyak 4 tim telah mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar ASEAN Games 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Keempat tim tersebut yakni Timnas Indonesia, Qatar, Thailand, dan Myanmar. Garuda Muda jadi pemuncak klasemen peringkat 3 terbaik setelah mengoleksi 3 poin. Sementara Qatar, Thailand, dan Myanmar hanya mengoleksi 1 poin. Di lain sisi, Vietnam yang jadi peringkat ketiga di grup B gagal lolos ke babak gugur usai kalah 1-3 dari Arab Saudi. Kekalahan itu membuat peraih gelar AFF U23 tersebut gagal mendapatkan poin di fase grup, sehingga kalah bersaing dengan 4 tim lain di peringkat 3 terbaik. Vietnam jadi satu-satunya tim asal ASEAN yang gagal ke babak 16 besar ASEAN Games 2023. Pelatih Indra Syafri menceramahi pemain-pemain Timnas Indonesia U24 usai takluk 0-1 dari Korea Utara pada laga terakhir grup F ASEAN Games 2023. Melalui Instastories akun resmi tim Indonesia pada ASEAN Games 2022, Indra Syafri menegaskan kepada Eki Maulana Fikri dan kawan-kawan agar tidak anti dikoreksi hingga dikritik oleh orang lain saat berada di ruang ganti tim. Diketahui Timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar lantaran dinaungi keberuntungan selama menjalani laga fase grup. Kendati demikian, Garuda Muda masih memiliki waktu untuk menggelar evaluasi jelang melakoni babak 16 besar yang akan berlangsung 3 hari mendatang. Alvendra Dewangga memberikan komentar terkait lawan yang bakal dihadapi Garuda Muda pada babak 16 besar ASEAN Games 2022. Di babak sistem gugur, pasukan Indra Syafri bakal menghadapi juara grup C. Saat ini Uzbekistan menempati posisi teratas di grup C dengan nilai 3 poin, disusul Hong Kong dengan raihan 1 angka. Artinya peluang Garuda Muda menghadapi Uzbekistan di babak 16 besar ASEAN Games terbuka lebar. Menariknya, Dewangga mengklaim tidak mempersoalkan siapa lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda Muda. Namun Dewangga sejatinya cukup kecewa karena permainan Timnas Indonesia dirasa belum maksimal. Akan tetapi dia berjanji skuad Garuda Muda bakal berbenah sebelum tampil di 16 besar ASEAN Games 2022. Penyerang keturunan Mauro Silstra buka suara jika mendapatkan undangan dari PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi membela Timnas Indonesia. Hal itu ia ungkapkan melalui sebuah podcast bersama Yusan Nugraha. Striker yang membela NEC Nijmegen U21 tersebut menegaskan saat ini masih bertekad melebarkan sayapnya bermain di klub profesional senior. Diketahui Mauro Silstra saat ini masih berusia 18 tahun dan memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang merupakan asli Bandung. Namun sejak kecil pemain yang gayanya dianggap mirip Dusan Vlahovic itu tumbuh besar di Belanda. Mauro Silstra menegaskan siap menempati posisi penyerang Timnas Indonesia di masa depan. Namun pemain berpostur 187 cm itu juga bisa berposisi sebagai gelandang serang. Striker keturunan Indonesia Belanda Esra Walian tampil mengesankan bersama Persib Bandung pada beberapa laga terakhirnya di Liga 1 musim ini. Meski tak selalu dimainkan sebagai starter, Esra telah mencetak 2 gol dan 1 assist sejauh ini. Bahkan julukan Super Sub telah melekat pada dirinya usai tampil apik sebagai pemain pengganti. Sontak performanya yang kian impresif bisa menjadi peluang dirinya dilirik oleh Sintayong. Apalagi Timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia 2023 pada tahun depan. Dikutip dari kolom komentar unggahan Esra, banyak bobotoh yang mendorong Sintayong untuk kembali memanggil pemain berusia 25 tahun tersebut. Diketahui Esra sendiri sempat menjadi andalan Sintayong kala menjadi runner-up Piala AFF 2020. Pemain Timnas Indonesia Ramadan Sananta baru-baru ini mengungkapkan pernyataan yang seolah-olah mengisyaratkan dirinya siap berkarir di Liga Inggris menyusul Elkan Bagot. Hal tersebut diungkapkan saat dirinya berbincang dengan pemilik akun TikTok @MarioDelano. Bukan sembarang tim, Ramadan Sananta memilih klub raksasa Manchester United sebagai tim bidikannya untuk berkarir di Liga Inggris. Bahkan Ramadan Sananta tampak menegaskan keinginannya berkarir di luar negeri. Ia awalnya ditanya apakah bersedia menjadi striker berikutnya untuk klub Manchester United.
Unggahan tersebut sontak langsung ramai dan dibanjiri dukungan dari netizen Indonesia. Tak sedikit yang mendoakan supaya Sananta dapat menyusul rekan-rekan timnya di timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Update klasmen medali Asian Games 2022 mulai mengalami perubahan signifikan di 3 besar. Posisi Indonesia turun dari sesi siang, tetapi masih jadi yang terbaik se-ASEAN. Hingga minggu malam, tuan rumah masih memuncaki klasmen dan terus memperkuat kedudukan di puncak dengan mengoleksi total 20 medali emas, 7 medali perak, dan 3 medali perunggu. Di peringkat kedua, Korea Selatan melejit. Setelah sebelumnya berada di posisi ke-7, kini negeri gingseng melesat ke posisi kedua dengan total raihan 14 medali. Rinciannya adalah 5 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Sementara itu Indonesia sendiri harus rela turun ke posisi 8 usai sebelumnya berada di peringkat 6 saat sesi siang. Meski begitu, walau mengalami penurunan, Indonesia masih menjadi negara Asia Tenggara terbaik yang sejauh ini sudah nangkring di posisi 10 besar klasmen medali Asian Games 2022. Pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri mengaku sudah menyiapkan tim dengan maksimal pada fase grup F sepak bola Asian Games 2023. Akan tetapi hasil yang diraih memang kurang bagus, pasalnya beberapa pemain andalannya harus absen. Kendati demikian, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu berjanji akan berbenah menatap babak 16 besar karena akan lebih berat tantangannya. Indra Syafri ingin menggunakan kesempatan yang ada untuk melaju ke depan. Terlebih manajer Garuda Muda Indri Irawan mengkonfirmasi Ramadan Sananta dan Beckham Putra bakal gabung squad sebagai amunisi tambahan. Rombongan Timnas Indonesia U17 tur ke kandang Borussia Mönchengladbach, Borussia Park. Dari foto-foto yang dibagikan PSSI, terlihat para penggawa Timnas Indonesia U17 begitu antusias. Skuad Garuda Asia tur di Borussia Park selama 1 jam dan ditemani tour guide. Selama tur, Iqbal Gujangga dan kawan-kawan mengunjungi beberapa fasilitas stadion, mulai dari ruang VIP Lounge, bench pemain, press conference room, media tribun, ruang house broadcaster, hingga penjara untuk supporter yang berkelakuan tidak baik. Usai menjalani tur stadion, para penggawa Timnas Indonesia U17 langsung mengunjungi Museum Club. Di sana pasukan Bima Sakti itu mempelajari sejarah klub, pemain, legenda klub, hingga trofi yang pernah diraih Borussia Mönchengladbach. Dua tim yang menjadi pesaing Timnas Indonesia U17 di grup A Piala Dunia U17 2023 bertemu dalam uji coba. Ekuador menunjukkan keperkasaan dengan menggilas Panama 4-0. Laga digelar di lapangan Stadion Rodrigo Paz Delgado di Quito pada Sabtu 23 September waktu setempat. Ekuador dan Panama berencana beruji coba lagi pada 26 September. Al Universo melaporkan bahwa 2 gol dicetak Ekuador di babak pertama. 2 gol tersebut diborong penyerang Miguel Bermudez. 2 gol lagi dibuat pada babak kedua, masing-masing melalui gelandang Elken Ruiz dan penyerang Erik Zambrano. Tentu para pemain tersebut menjadi catatan tersendiri bagi pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk menggali kekuatan lawan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.